Segeng lagi grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P10, P20, karena ini P Poster, podcast setia hati terhati. Buat dulu-dulu, alhamdulillah kali ini saya bisa membuat video panjang lagi ya. Abaikan suara-suara bising di luar, mungkin masih ke sini. Karena ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan masnya ini. Namun sebelum ngobrol-ngobrol sama masnya, di sini saya menekankan buat dulur ya, saya ingatkan selalu untuk mensupport yang belum mensubscribe channel YouTube Hidayah 2 ini. Silahkan di subscribe agar bisa mendapatkan notif video-video terbaru dari kami ya, dengan cara di like, komen, dan subscribe YouTube-nya Hidayah 22. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ngobrol-ngobrol dengan masnya ini. Sambil ngerokok nggak apa-apa mas? Ya, boleh. Ya, nyantai aja. Buat masnya, monggo dipersilahkan. Perkenalan dulu mas. Oke, nama saya Theo Irawan. Lahir saya di Kota Bumi, Lampung Utara. Pengesahan tahun 98 di Kampung Cabang 4. Kampung Cabang 4. Cabang Itu 4. masuknya di mana itu? Lampung Utara. Oh, di Masuk Lampung Utara. Wilayah Lampung Utara. Utara. Pengesahan tadi tahun berapa itu deh mas? Tahun 98. Tahun 98. Ya, betul. Sampai sekarang Sampai sekarang masih aktif ngelatih ya? Alhamdulillah masih aktif mas. Siswa masih ada ya sekarang ya? Masih itu masih ada. Kalau 10 masih. Buat dulur-dulur, saya ingatkan disclaimer dulu ya, bahwasannya saya ini ngobrol dengan masnya ini, bahwasannya masnya ini asli apa yang melatih saya, yang mendidik saya dari saya siswa polos sampai sekarang menjadi warga, itu kan asli pelatih saya. Buat dulur-dulur yang dulu mau nanyain pelatih saya mana gitu kan, alhamdulillah sekarang saya bisa silaturahmi ke kediamannya Mas Tio ya mas ya. Siap, mantap. Ini kan ini pelatih saya itu kan. Terus Mas Tio tadi pengesahan 98. Itu kalau dihitung-hitung dari 98 sampai sekarang 2024 ya. Itu dua berarti sekarang 26 tahun mas. 26 tahun. Ya alhamdulillah 26 tahun masih aktif dan mengabdi mengajarkan ajaran Esa Terhati. Siap. Sekarang yang jadi saya pertanyaan nih, apa sebenarnya tujuannya Mas Tio ini sampai sekarang kok masih aktif gitu loh mengajar ke Esa Terhati? Mungkin buat dulur-dulur bisa teredukasi nih, terutama warga-warga baru. Harusnya kita malu nih sama mas-masnya yang warga terdahulu masih bisa melatih sampai sekarang gitu. Apa mas motivasinya? Yang jelas yang pertama, saya masih tercimpung di organisasi. Awal mula di sini saya kan orang baru Ya. datang, artinya saya masih baru, belum punya kenalan-kenalan. Intinya saya punya organisasi. Dari itu tujuan dan niat saya terutama supaya saya terkenal di sini, tahu sama orang. Jadi makanya saya buka organisasi saya ini. Dari saya bukanya latihan PSHT di Kampung Negara Harja ini, ya alhamdulillah berkembang biak. Dalam arti kata banyak yang kenal sama saya punya saudara dari organisasi seperti itu. Dan juga artinya yang namanya kita punya ilmu ya tetap kita ini Mas Rian, tetap kita ajarkan. Terutama untuk wilayah Negara Harja ini, kita awal mula saya datang sini belum ada Mas Rian. Iya, artinya saya cuma mempunyai bekal hidup saya di Pakuan Ratu, mempunyai organisasi itu. Makanya aku buka di sini supaya banyak saudara nambah dari organisasi saya ini. Ya, alhamdulillah dari Mas sendiri awal mula perintis di Negara Harja. Ya benar. Itu rintisan pertama saya. Rintisan pertama, angkatan ya, pertama di sini untuk Mas Riannya ini. Yang alhamdulillah nyampe sekarang masih kelanjutan. Ya kalau kemarin-kemarin saya juga kan mungkin di perantauan mas. Siap. Jadi mungkin sekarang udah waktunya balik lagi ke sini. Oke, lagi. Betul itu. Mumpung waktu dan kesempatan masih mendukung dengan keadaan gitu. Terus kalau kan yang saya rasain nih,
warga PSHT itu melatih siswa itu kan perlu waktu, nggak cuman dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kan 1 tahun mas. Siap. Waktu itu kan sampai malam, dari sore sampai malam gitu kan. Padahal kan saya sendiri nih di sana di perantau itu nggak dapat bayaran sama sekali gitu mas. Itu kira-kira gimana gitu loh? Oh. Itu mengaruh nggak gitu buat kesampaiannya gitu? Kalau saya, artinya niat saya membuka PSHT, tahu sendirilah semua orang, pelatih nggak ada bayar. Nggak ada bayaran. Kita korban waktu, sudah capek dari kerja, kita masih belum tidur, seharusnya istirahat. Artinya apa yang kita punya, kita disahkan menjadi warga PSHT itu harus tanggung jawab. Artinya untuk mengkembangbiakkan, Ya, memperluas organisasi kita. Kalau kita pikir-pikir Mas Rian, kita capek, nggak ada, artinya nggak ada untungnya dalam keuangan nih ya. Kita nggak pernah dibayar orang, bahkan kita ngopi-ngopi sendiri. Artinya yang niat menjadi saya selalu membuka latihan itu ya tujuan kita, yang saya punya untuk saya ajarkan kepada mereka-mereka yang belum ada. Seperti itu. Dan tanggung jawab saya untuk mencari sedulur-sedulur lagi di negara harja ini di sini ya. Terus kalau ngomong-ngomong udah 26 tahun itu kan maksudnya bukan perjalanan yang sebentar mas. Betul, itu kan. Betul. Mas Tio itu kan pengesahan 98. 98 itu saya baru umur 3 tahun mas. Sampai udah jadi warga. Udah jadi warga, alhamdulillah. Gitu kan. Iya udah jadi warga gitu. Itu sangat luar biasa gitu kan. Udah banyak, jam terbangnya udah jauh gitu kan. Terus ada nggak kepikiran seharusnya kan kalau 26 tahun itu udah mungkin memasuki lah persyaratan kalau jadi tingkat 2 gitu. Kira-kira kita santai aja kalau mau jadi tingkat 2 itu memang haruslah ya punya cita-cita. Tapi berhubung ekonomi ini Mas Rian udah gak ada. Tapi kalau untuk gerakan secara fisik terus apa itu jam mumpuni semua loh mas sebenarnya. Ya alhamdulillah. Kalau itu masih, walaupun tua-tua kayak gini masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Ya. Makanya saya sebenarnya masih jiwa muda ini kadang-kadang saya juga berpikir kalau mau berangkat kok aras-arasan gitu. Kalau arasan bahasanya agak malas-malasan gitu loh. Saya kadang-kadang seperti itu. Kalau lihat Mas Tio lagi, Mas Tio yang udah udah lama tapi masih tetap aktif gitu kan. Saya harusnya malu gitu. Terus tapi kalau di lettingan sampean itu ada yang udah jadi 32 ya mungkin ya. Kalau di lettingan saya, selatihan saya kayaknya belum Mas. Belum ada ya? Belum ada. Karena mungkin ya yang namanya jadi tingkat 2 kan perlu biaya, perlu waktu. Artinya ya mungkin dari ekonomi lah. Seharusnya ya siapa sih yang nggak mau menjadi tingkat 2 pasti mau. Gitu. Tapi alhamdulillah sering komunikasi sama lettingan saya di kampung. Kemarin pulang di Sinarogan, alhamdulillah ketemu banyak dulur-dulur sama pelatihku juga. Alhamdulillah seperti itu. Terus ini mas, ada yang mau saya tanya lagi, selama udah puluhan tahun lah ya ngelatih itu, ada nggak kejadian-kejadian yang menurut sampean itu aneh nih gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau yang aneh itu artinya yang aneh yang gimana maksudnya Mas Rian? Kadang-kadang kan orang tuh ada yang ke hal yang negatif seperti ditakut-takutin gitu kan, masalah-masalah horor-horor kayak gitu, kejadian-kejadian kayak gitu dulu-dulu itu ada nggak yang seperti itu? Atau mungkin musimnya sekarang udah beda, itu apa ini perbedaannya? Gitu. Kalau untuk dulu itu kan ya tergantung keyakinan lah, artinya hal-hal seperti itu pasti tetap ada untuk Mas Rian, cuma tergantung kita keyakinan kita itu tadi. Walaupun kemakan kalau kita takut ya mungkin ada hal-hal yang nggak kita inginkan pasti keluar, cuma dengan keyakinan saya waktu jadi siswa kesuruh makam kemana ya dengan cara yakin ya tetap saya alhamdulillah nggak ada apa-apa Mas Rian. Seperti itu yang jelas, artinya kita masuk PSHT itu penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Betul. Ini sambil ngerokok enggak apa-apa ini Mas? Enggak apa-apa, sambil ngerokok. Saya juga sambil berpikir buat mencari pertanyaan-pertanyaan gitu. Sebenarnya udah saya susun gitu kan. Cuman kadang-kadang saya udah lama nih nggak bikin video gitu kan, video panjang, apalagi ngobrol-ngobrol kayak gini sama orang-orang yang saya anggap panutan lah, yang bisa di depan buat
patokan buat kedepannya saya ini mau gimana gitu kan, gitu. Terus apa namanya, selama melatih nih itu kan dari dulu kan Ya, sampai sekarang di titik seperti ini, sampai ada nggak yang namanya apa ya, kok makin kesini latihan seperti ini gitu, sampai membaca keadaan kondisi latihan seperti ini, gimana sekarang kondisi seperti ini? kalau untuk sekarang ini latihan itu kalau untuk diringankan artinya ya, Ya. perbedaan saya dulu masih dikit Mas Rian. Jadi zaman saya 98 itu kita bukan cari saudara lagi, cari mutu. Cari mutu. Kalau sekarang kita kalau melihat latihan seperti ini aslinya saya kurang bagus. Artinya ya mau gimana pun kita latihan bela diri. Artinya setelah kita disahkan harus punya mutu yang bagus. Cuman mau gimana lagi, memang peraturan ya kita taati. Sehingga untuk latihan sekarang kekerasan artinya dikurangi, artinya dalam arti kata dibuang. Jadi kita ya ikut peraturan yang ada, tetap harus mengikuti zamannya sekarang. Betul. Artinya kalau bela diri tetap ada lah, bikin mereka untuk siswa biar mutunya bagus itu tetap harus ada. Artinya yang namanya bela diri kan, setelah disahkan nanti disenggol orang nangis kan kita yang malu. Iya benar. Itu katanya bela diri, tendang orang seidik wis nangis. Waduh, repot iki Mas. Ya latihannya kurang suwi setahun suwi sebenarnya. Tapi kan sehubungan dengan zamannya sosial media seperti ini gitu kan, apa namanya, seiringnya banyak sosial media jadi banyak seliburan video-video yang diunggah terus seperti itu gitu kan. Dulu nih pertanyaan saya, yang waktu sampean latihan itu sembunyi-sembunyi nggak kayak orang-orang yang dikata-kata dulu itu sebenarnya? Ya sembunyi-sembunyi nggak? Setahu saya itu latihan di Esatrat itu nggak tersembunyi Mas Rian, itu di tempat umum. Di tempat umum ya, terbuka dia. Terbuka untuk siapapun bisa melihat. Nggak ada kita tersembunyi, nggak ada. Bahkan kita pakai lampu. Zaman saya dulu patroma Mas Rian. Artinya ya terang, banyak orang lihat. Zaman dulu yang lihat banyak kayak orang di pasar itu kalau pas latihan. Artinya untuk latihan di Esatrat ini memang terbuka, nggak ada yang tersembunyi seperti itu Mas Rian. Buat dulur-dulur mungkin ada yang mau nitip pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar ya. Ini juga kita bagi waktu buat Mas Tio. Terima kasih ya karena saya udah menyita waktunya ini. Oke, siap. Gitu kan, mudah-mudahan next kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, gitu kan. Yang intinya di sini saya mau silaturahmi, terus yang kedua saya bikin video dokumentasi, terus saya juga kedepannya mau minta izin nih Mas. Buat Mas Tio, saya minta izin kedepannya mungkin saya ini mau membuat video nih, nggak hanya sama organisasi kita aja, mungkin saya kunjungan ke rayon-rayon lain, terus sama perguruan lain juga gitu. Itu enggak apa-apa, artinya kita sambil silaturahmi kan, seperti itu. Yang penting ada hakikat baik ke mereka, enggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting pesan saya jangan selalu menjelekkan ke sana ke sini, seperti itu enggak boleh. Seperti itu. Artinya niat kita silaturahmi. Seperti itu. Jadi saya juga yang namanya ya mungkin masih terlalu muda gitu kan. Kadang kalau masih terlalu muda itu suka semaunya. Kalau toh nanti saya di dalam video atau tingkah laku seperti apa di luar, kalau sekiranya tidak pas, monggo Mas, saya ditegur langsung, diingatkan langsung, diluruskan langsung gitu, gak usah sungkan-sungkan gitu. Terus kedepannya ada nggak pesan-pesan nih buat dulu-dulu di luaran sana dengan keadaan kondisi PSHT yang sekarang ini, ada nggak pesan-pesannya buat dulu-dulu? Monggo Mas Tio. Kalau menurut saya untuk pesan-pesan semua sedulur PSHT, jangan selalu bosan-bosan kunjungan ke latihan. Kita terus Esatrat supaya jaya apapun bentuknya, walaupun udah yang tua, yang muda, kasih semangat. Pesan saya jangan malas-malas ke latihan, jangan malas-malas memberi apa yang udah kita punya, kita kasih ke mereka yang belum tahu, seperti itu. Dengan syarat penuh bertanggung jawab, penuh keyakinan apa yang kita punya. Insya Allah kita bisa langgeng PSHT jaya. Itu. Mungkin segitu aja ya dulur-dulur, kita ngobrol-ngobrolnya sama
Mas Tio gitu kan. Sekali lagi saya mohon maaf Mas kalau Siap, ada perkataan siap, saya yang kurang pas, sekali lagi saya mohon maaf siap, siap. gitu ya. Segitu aja buat dulur-dulur. Saya ingatkan kembali ya buat dulur untuk selalu menekan tombol subscribe-nya buat channel YouTube Hidayat 22. Ya dulur, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.